semuanya, di sini aku mau bercerita tentang Franklin yang mau memaafkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau kenalin beberapa tokoh yang ada dalam cerita ini. Yang pertama tentunya Franklin. Franklin sendiri itu yang pakai topi warna merah. Terus adik Franklin yang bernama Harriet, dia memakai bandu biru. Dan yang sedang duduk adalah ibu Franklin. Dan yang sedang mengambil barang adalah ayah Franklin. Di sini kira-kira mengapa ya mereka terlihat sangat antusias? Wah, ternyata pada waktu itu Ibu Franklin sedang merencanakan untuk makan di tepi danau. Mereka pun begitu bahagia. Dan Franklin juga ingin mengajak ikan kesayangannya yaitu Goldie untuk pergi bersama. Di sini Franklin sedang membawa akuariumnya beserta ikannya Goldie. Lalu dia berjalan menuju ke danau. Tibalah ketika mereka di danau, Franklin sedang sibuk dengan ikannya dan ibunya dan Harriet sedang menggelar tikar. Lalu ayah Franklin sedang menyiapkan barang-barang. Mereka sungguh senang dapat melakukan aktivitas bersama di danau. Lalu tibalah di mana Harriet dan Franklin sedang bermain kejar-kejaran bersama di danau. Tetapi ketika mereka menikmati semuanya itu, tiba-tiba Harriet menyinggol akuarium Franklin dan tentunya ikan Franklin pun ikut terjatuh di danau. Franklin begitu terkejut sambil memanggil nama ikannya. "Goldie, Goldie," katanya. Setelah melihat hal itu, Franklin langsung cepat-cepat untuk ke danau untuk mencari ikannya Goldie. Dia kebingungan mencari ke sana kemari tapi tak kunjung menemukan Goldie. Hari pun mulai petang, sehingga Ibu Franklin menyuruh Franklin untuk lekas kembali ke rumah. Harriet pun merasa bersalah. Dia berusaha meminta maaf kepada Franklin, tapi Franklin mengabaikannya. Franklin sebenarnya masih ingin untuk mencari ikannya Goldie, tetapi karena ibunya menyuruh dia pulang, terpaksa dia pun harus segera pulang. Di situ Harriet masih berusaha untuk meminta maaf kepada Franklin. "Kak, maafkan aku ya kak. Aku berjanji aku akan mencari Goldie bersama-sama dengan kakak." Tapi di situ Franklin masih mengabaikan Harriet dan dia tidak mau memaafkan Harriet. Malam pun tiba. Franklin masih sangat sedih karena teringat dengan Goldie ikan kesayangannya. Di situ ayah dan ibu Franklin sedang berada di kamar Franklin untuk menghibur Franklin. Kata ibu Franklin, "Franklin, kamu tidak boleh seperti itu nak. Kamu harus memaafkan adikmu Harriet." Lalu Franklin menjawab, "Tidak, jika aku memaafkan Harriet itu berarti aku melupakan Goldie," katanya. "Kamu tidak perlu melupakan Goldie untuk memaafkan adikmu," kata bapak Franklin. Keesokan harinya, Franklin bergegas untuk pergi dengan membawa akuarium dan jaring bersamanya. Dia ingin mencari Goldie di danau kembali. Namun tiba-tiba, Harriet adiknya menghalangi jalan Franklin. "Kak, maafkan aku ya kak. Ini aku buatkan kue kesukaan kakak," katanya. Di situ Franklin langsung berlari dan meninggalkan Harriet. Dia mengabaikan Harriet dan tidak menerima permohonan maaf dari Harriet. Tapi usaha Franklin sia-sia. Dia pulang dengan tangan kosong, tidak membawa Goldie ikan kesayangannya. Dia meletakkan akuariumnya di meja belajarnya. Beberapa saat kemudian, Franklin begitu terkejut karena dia tidak melihat akuariumnya berada di meja belajarnya lagi. Dia kebingungan mencari akuariumnya. Dan pada saat yang bersamaan, adiknya Franklin yang bernama Harriet itu pun juga tidak berada di rumah. Seluruh keluarga Franklin kebingungan mencari Harriet. "Harriet, Harriet, di mana kamu?" katanya. Setelah itu, Franklin menemukan adiknya yang berada di luar rumah. Dia tengah membawa akuarium dan jaring bersamanya. Dia juga sedang memakai sepatu. "Mau kemana kamu?" kata Franklin. "Aku ingin mencari Goldie kak. Aku ingin kakak memaafkanku," kata Harriet. "Aku sudah memaafkanmu Harriet." Lalu mereka berjabat tangan. Setelah itu, Franklin dan Harriet tengah melukis bersama-sama. Lalu Franklin dikejutkan dengan temannya yang bernama Berang-Berang tengah membawa toples yang berisi Goldie
ikan kesayangan Franklin. Dia begitu bahagia karena Goldie akhirnya ditemukan. Nah, teman-teman, dalam cerita ini kita diajarkan untuk dapat memaafkan. Dalam hal kecil pun, kita juga harus tetap untuk belajar memaafkan, karena itulah yang harus kita lakukan. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mari belajar memaafkan seperti Franklin yang memaafkan Harriet. Terima kasih.